Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rafinska Novinda Dipa di Learning Journal. Kali ini akan membahas materi nasionalisme yang termasuk dalam salah satu materi di agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Materi kali ini disampaikan oleh pengampu kami yaitu Bapak Suhendra. Baik, yang pertama pendahuluan. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap orang lain, baik itu per orang, kelompok, masyarakat, maupun suatu bangsa. Ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme, hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Faktor pendorong nasionalisme ini ada 4, adanya campur tangan bangsa lain, adanya keinginan tekad untuk melepaskan dari belenggu, adanya ikatan rasa senasib dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama. Materi pokok yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme bagi ASN. Yang pertama, sila pertama dari Pancasila, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Beranjak ke sila yang kedua, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Ini dibagi menjadi 2, ke dalam dan keluar. Ke dalam merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk masyarakat dan bangsa, untuk keluar pedoman politik luar negeri bebas aktif, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Pancasila yang ketiga, pemahaman dan implementasi sila persatuan Indonesia bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Ini ada 7 poin. Beranjak ke sila yang keempat, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Di sini lebih menekankan pada nilai demokrasi. Sila kelima, pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Di sini dibahas mengenai perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Materi pokok yang kedua adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Prinsip-prinsip penting dalam kebijakan publik ini harus dipahami ASN agar mampu menjalankan tugasnya yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik dan masyarakat yang luas. Ini ada penjelasan juga. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Menjelaskan salah satu fungsi ASN. Materi pokok selanjutnya adalah ASN sebagai pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik ini ada 3 poin. ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Poin selanjutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.
Poin selanjutnya, keterkaitan nasionalisme dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terdapat nilai nasionalisme di dalamnya. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin selanjutnya adalah implementasi. Implementasi atau testimoni dari nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk lingkungan pekerjaan bagi seorang ASN. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diwujudkan dengan cara jujur, mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, dan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk manusia diharuskan sopan santun, saling tolong-menolong, toleran, berlaku adil, menghargai hak asasi orang lain. Pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ini seorang ASN harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selalu siap sedia membela negara, membela kehormatan bangsa, dan siap melakukan penjagaan kesatuan dan persatuan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pengaplikasiannya sehari-hari, ini seorang ASN terlebih lagi juga selalu melakukan kegiatan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan dari mulai lingkup terkecil yaitu keluarga sampai lingkup terbesar dalam instansinya. ASN juga harus selalu bisa mematuhi aturan undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan pidana. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di mana kita harus adil kepada setiap lapisan masyarakat, tidak membeda-bedakan, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, harus saling bersatu untuk membangun Indonesia. Ini juga tidak mementingkan diri sendiri, harus menjunjung tinggi kepentingan kelompok, bangsa, dan negara, serta mengutamakan asas gotong royong. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.